Apa sih alasannya saya beli Showbreaker KYB ini ya? What's up guys? Balik lagi bersama Sandi Satria di sini. Gimana kabarnya? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini saya lagi di perjalanan ya, sambil mau menuju ke salah satu rumah temen ya. Oh ya, by the way, hari ini adalah hari Jumat ya, udah mau masuk ke weekend nih. Oh ya, sorry banget kalau misalkan suaranya agak-agak bindeng nih ya, karena memang lagi kurang fit ya. Tapi ya ini saya usahain buat ngonten cuy, demi kalian para penonton setia channel ini, dan juga mungkin ya ada beberapa orang yang mungkin juga baru mampir ya ke channel saya. Jangan lupa buat di subscribe ya coy, buat di like juga nih ya. By the way, kali ini saya riding bersama si Grandong nih, Mio Rungkad ya, yang tadinya Rungkad. Dan ya alhamdulillah untuk di per episode kali ini kondisi motornya udah ya cukup layak jalan lah ya. Udah banyak banget yang saya ganti. Mungkin oh ya, buat teman-teman di sini yang belum nonton ya konten Project Mio, saya udah bikin 4 episode ya cuy ya. Kalian bisa cek di pojokan kanan atas di video ini. Di situ udah saya siapin playlistnya ya. Jadi kalian bisa langsung klik di situ aja tanpa ngelewatin episode-episode yang dari awalnya gitu. Udah cukup banyak banget perubahan yang dilakukan ya buat motor ini, termasuk bore up, terus main kirian juga cuy. Makanya kalian tonton aja dah. Aduh, ini udah mau menuju weekend ya, cukup macet ini. Sekarang jam, kalau nggak salah sekitaran jam 7:30 lah. Saya ini lagi di daerah Jalan Bojong Santos ya coy. Seperti biasa keluar dari rumah daerah Bojong Santos nih. Dan ya everyday is macetos di mana-mana. Oh ya, riding malam ini saya bareng sama Rian ya, ada di belakang. Dia pakai Mio juga. Salah satu konten kreator juga di YouTube ya khususnya. Rian naik si Vivi Mio Sporty, Mio Smile yang dikonvert ke Mio Sporty cuy. Aduh, ini jalanannya ampun banget macet ya. Seperti inilah jalanan di Bandung ya ketika udah mau weekend kayak gini nih. Hi, macet coy. Aduh, panas kena kaki. Kita belok sini saja tidak akan benar. Belok saja, bray. Macet soalnya tuh, parah banget itu. Kita lewat pedesaan saja. Aduh,
enak banget jalan. Oh ya, di video kali ini juga saya di sini mau sambil ngebahas sedikit ya, mungkin bisa dibilang review ya, review produk Showbreaker nih, khususnya ini adalah bisa dibilang mungkin Showbreakernya anak Mio ya. Anak-anak Mio nih pasti pada pakai Showbreaker ini. Showbreakernya itu Showbreaker dari KYB Zeto, KYB yang depan ya. Jadi ini di si Grandong ini saya udah pasang ya, kurang lebih mungkin ya baru sekitar semingguan ya cuy. Udah dipasang Showbreaker KYB. Kemarin itu kalau nggak salah sih saya beli di harga baru ya, 780 gitu kalau nggak salah ya, lupa pokoknya 700 sekian lah, tapi nggak lebih dari 800 kok kalau nggak salah tuh. Dan sebelum masuk ke pembahasan enak enggaknya ya, ini sok ada beberapa hal penting nih cuy yang mesti kalian pertimbangkan ya sebelum beli Showbreaker ini. Aduh anjir macet deh, salah salah asup. Jadi hal-hal yang mesti kalian perhatiin itu sebelum beli Showbreaker ini adalah motor kalian itu Mio-nya Mio apa ya, anjing geblek. Motor kalian Mio-nya itu Mio apa? Kalau misalkan Mio-nya Mio Sporty ya, Mio 5TL yang pertama nih, yang lampunya masih sennya kanan kiri gitulah ya, yang misah, bukan Mio Smile ya. Kalian nanti mesti ada keluar lagi budget buat beli bracket kaliper ya, karena memang untuk kalipernya itu si Showbreaker KYB ini beda ya, jadi dia diproduksinya itu khusus buat Mio Smile, bukan buat Mio Sporty gitu. Jadi mau nggak mau kalian mesti nyiapin lagi budgetnya, apalagi yang kalipernya udah diganti ya, bukan pakai orisinilnya gitu. Mau nggak mau tuh kalian mesti nganggarin lagi lah gitu, nyiapin lagi dananya ya, memang nggak gede sih ya gitu. Terus kalau untuk baut-baut yang kayak buat masuk ke segitiga gitu ya, buat masukin shocknya, as roda dan lain-lain sih itu masih sama ya, kayak baut kaliper gitu itu masih sama, masih bisa pakai yang bawaan kaliper kalian gitu, nggak mesti diganti lah kalau buat itu. Cuman ya mesti disiapin bracket aja. Sekarang masuk ke reviewnya nih ya. Untuk shocknya ini menurut saya pribadi nih ya, sekali lagi ini adalah jadi bisa dibilangnya mungkin opini ya. Menurut saya pribadi shocknya cukup enak sih buat daily gitu ya, buat harian kayak ngelewatin jalan-jalan kayak gini nih yang banyak polisi tidur gitu ya, jalan-jalan bergelombang ya cukup enak. Cuman ya dengan catatan ban kalian juga nggak boleh terlalu keras ya, karena memang mau Showbreaker semahal apapun kayaknya kalau ban depannya terlalu keras gitu ya, seperti ini yang sekarang lagi terjadi ini yang dilihat di video ini, ban saya keras. Jadi cukup
ya ngeguncang lah ya, tapi memang nggak jadi bikin nggak nyaman, tetap masih oke lah gitu. Tuh cuy, nah masih agak ya jadi geruduk-geruduk lah gitu ya, karena memang banyak keras. Tapi shocknya cukup enak sih ini, asal jangan dipakai di medan yang batu gede-gede gitu ya, jangan lah. Karena memang ini bukan peruntukannya ya gitu. Ya jalan perkotaan, jalan pedesaan kayak gini ya masih cukup lah. Terus apa sih alasannya saya beli showbreaker KYB ini ya? Alasan nomor satu, nah showbreaker bawaan si Grandong ini ya, karena udah bertahun-tahun nih, udah kemakan umur juga gitu ya, nggak pernah ada diganti. Waktu itu bocor-bocor di servis doang gitu. Terus pas di kondisi terakhir itu shocknya udah bener-bener pecah ya, dalamnya tuh sealnya udah nggak karu-karuan lah, olinya pada kemana-mana, udah tumpah-tumpah cuy. Nah tadinya sih saya ada niatan pengen ngebenerin showbreaker standar Mio itu gitu. Cuman satu hal yang bikin saya jadi daripada diperbaikin gitu ya, mending ganti langsung ke KYB aja. Kenapa? Karena memang untuk harganya ya, harga shock KYB ini kalau misalkan kita hitung-hitung nih, biaya perbaikan showbreaker standar Mio itu kalau misalkan kita ganti full ya, mulai dari pair, seal, terus bottomnya gitu kan, terus dan lain-lainnya lah, itu estimasinya itu ya kurang lebih ya mungkin bisa sekitaran 600-an lah. Untuk beli shock ini kan selisih 100 ribuan lebih ya. Jadi makanya dari itu kenapa saya orangnya juga memang udah nggak mau ribet lagi ya buat ngerakit lagi shock, masukin lagi oli, terus nyobain lagi ntar pennya gimana, kurang kerasa gimana, dan udah tahu juga gitu performanya shock standar Mio itu kayak gimana gitu. Jadi ya saya mutusin beli showbreaker ini gitu. Itu sih. Jadi ya faktor budget sih sebenarnya. Cuman kalau buat kalian sih ya balik lagi ke keputusan diri sendiri ya. Ada budgetnya mau beli KYB boleh, monggo. Karena memang untuk performanya sih ini menurut saya udah cukup oke gitu ya. Walaupun memang dia bukan orisinil Yamaha ya, tapi yang saya tahu brand KYB itu kalau nggak salah saya pernah dengar itu suka dipakai di ajang balapan road race ya, showbreakernya itu. Makanya saya udah trust lah gitu ya, ada percaya sama brand ini gitu. Dan ngomongin shock belakang juga nih, ini jadi saya motor si Grandong ini tuh shocknya depan belakang udah pakai KYB ya, cuman memang KYB-nya buat yang belakang ini masih bawaan dari dulu ya, udah cukup lama ya. Tapi nanti ini bakal saya ganti juga. Cuman saya di sini juga masih bingung nih cuy, pengen ganti ke showbreaker apa gitu. Terus dengan harganya berapa? Coba deh sama kalian nih ya para penonton, kasih rekomendasi, tapi jangan yang terlalu mahal ya, tolong jangan rekomendasiin bang beli all-in aja, bang beli shock YSS yang tipe ini, atau misalkan KTC yang tipe ini yang mahal gitu, yang anggaplah yang budget 1 juta lebih gitu ya. Tolong jangan rekomendasiin
barang-barang dengan harga segitu ya tolong ya jangan rekomendasiin ke saya, karena memang nyari uangnya cuy, aduh ampun. Bukan apa-apa sih ya, memang ada harga ada kualitas, tapi ya balik lagi ke kondisi keuangan owner motor itu sendiri gitu cuy. Jadi saya ya menyesuaikan sajalah, modif-modif tipis-tipis, budgetnya budget ya budget gini, budget gaji karyawan UMR lah gitu ya. Ini saya udah masuk ke daerah Jalan Soekarno Hatta. Sebenarnya gatal sih ya, pengen ngegas gitu, tapi ya berhubung motornya juga di sini masih Ryan gitu kan, saya juga mesti ngebatasin kecepatan limitasinya di berapa, ngegasnya juga dibatasin, nggak boleh dibentak-bentak, nggak boleh ditarik terlalu kencang gitu ya, karena posisinya ini tuh berarti masuk mungkin Ryan 2 minggu kali ya. Udah 2 minggu nih cuy. Jadi kemarin itu saya proses Ryan si gerandongin itu, Ryan duduknya di rumah seminggu cuy. Seminggu nyalain motor itu kurang lebih ya adalah 1,5 jam per hari ya, 1,5 jam per hari, karena ya nggak enak lah gitu ya yang nyalain motor kelamaan, nggak enak sama tetangga, nggak enak sama orang rumah juga gitu kan. Jadi Ryan duduknya sebentar-sebentar gitu. Yang penting tetap di Ryan duduk. Kalau buat saya pribadi sih seperti itu, karena memang kemarin instruksi dari Aheri ya, mekanik saya yang ngerjain motor ini, dia itu bilang katanya si Sehar Moto One itu pas begitu dimasukin ke blok, dia itu seretnya itu bener-bener seret banget ya. Karena memang saya juga ternyata baru tahu setelah bikin konten bahwa ring Sehar dan bloknya gitu ya dari merek Moto One itu udah banyak kejadian, katanya ada yang baru seminggu udah ceket, ada yang 3 hari dipakai udah langsung ceket gitu, padahal dia masih Ryan. Entah mungkin ada kesalahan di Ryannya, entah mungkin ada cacat dari pabriknya gitu ya, saya juga kurang begitu ini. Makanya dari itu saya di sini kemarin Ryan duduk dulu selama 1 minggu, dan pas selama proses ngejalanin motor gitu ya di jalan kayak gini, saya ngejalanin itu ya paling dimentokin 40, naik sedikit ke 50, turun lagi gitu. Nggak berani gede-gede cuy, ya mesti main aman lah ya, jaga-jaga bukan apa-apa, takutnya motornya nanti trouble lagi. Yang namanya biaya naik turun mesin itu kan lumayan, jajannya aja kemarin aduh habis berapa tuh saya lupa. Nah nantilah ya kita cek-cek lagi bonnya setelah mungkin ini motor udah rampung total 100%. Saya kasih spill deh gitu ya, harganya berapa gitu ya, tapi hanya sebatas estimasi aja, nggak bisa ngasih patokan karena memang tiap bengkel, tiap toko spare part punya harganya masing-masing gitu ya. Ini udah masuk ke daerah Muhammad Toha, saya mau ke jalan Jamika, mau ke teman ini tuh cuy. Naon ieu busna nah eureun tengah jalan. Oh ini ada mobil nyebrang. Aduh. Sorry kalau misalkan videonya lama ya, saya nggak ngebut nih. Motornya masih Ryan cuy, bukan apa-apa. Sayangi mesinmu seperti kamu menyayangi duitmu anjay. Karena biaya ketika motor kita rusak, ketika ada something ya, ada kejadian something di dalam mesin, aduh ngeluarin ininya ya. Mungkin buat kalian yang di sini yang gajinya di atas UMR gitu ya, atau mungkin yang UMR-nya lebih dari 10 juta anggaplah gitu ya, luar sana, yang jauh sana gitu ya, ya buat ngeluarin duit segitu gampang lah. Tapi kan ya buat beberapa orang yang mungkin pendapatannya mungkin di bawah saya, atau mungkin di sama kayak saya juga ya, sayang lah
ngeluarin uang buat memperbaikin motor itu sayang cuy. Lebih baik kita pakai buat kayak makan gitu kan, walaupun memang motornya kita pakai setiap hari gitu ya. Kita pakai buat nyari uang, buat kerja dan lain-lain gitu. Tapi kan ya tetap aja gitu, sayang aja gitu. Mesti di apik-apik lah kalau kata bahasa Sundanya. Aduh. Sorry ya kalau misalkan suaranya nggak enak. Lagi kurang fit, tapi saya pengen keluar ini tuh. Lagi pengen keluar, jalan-jalan sambil nyoba-nyoba showbreaker. Rekomendasi lah cuy. Recommended lah buat beli Shock KYB ini. Dari tampilannya juga udah oke gitu kan. Ada tulisan KYB-nya gitu kan di bottom shocknya tuh. Sirian mana ya udah 8:30 ternyata. Lama nih saya di jalan kayaknya tadi. Sorry ya guys ya pada nungguin ini, aduh teman-teman. Mumpung besok libur sih ini. Jadi ya pengen ketemu sama teman-teman, kangen coy. Sekalian ini ngajak jalan-jalan si Gerandong kok agak jauh gitu ya. Soalnya dari kemarin dipakai cukup dekat gitu. Dipakai tuh kayak ke depan komplek gitu. Karena masih Ryan, saya masih belum pede aja gitu cuy buat bawa jauh-jauh gitu. Makanya masih ya membatasi lah, limitasi gitu. Oh ya, kemarin juga ada yang nanya nih ke saya ngomongin motor abstruk nih cuy. Saya lupa namanya siapa, pokoknya ada yang ngomen di video saya nanyain, katanya, "Bang, itu motornya naik stroke, knalpotnya kok standar?" Katanya, "Knalpotnya kok nggak diganti? Emang nggak panas ya? Terus itu headnya dipapas nggak? Headnya dipapas nggak atau apa, nanya di porting gitu ya?" Saya lupa juga di video itu tuh, saya lupa nyantumin ya cuy ya. Jadi ini informasi tambahan juga nih buat Project Mio itu, saya di sini buat headnya ini dirubah ya. Untuk klepnya masih pakai standar ya, standar Mio, nggak saya gedein. Untuk apa? Karena alasan tertentu ya. Jadi saya kalau misalkan gedein klep ngeminimalisir budget yang keluar. Kenapa saya nggak ganti klep pakai yang gede ya? Karena memang kalau ngeganti klep gede itu otomatis kita mesti ngeluarin lagi budget buat ngerubah seatingnya, ngerubah lubang buat klepnya juga dan lain-lainnya ya. Pokoknya banyak lah yang mesti dirubahnya itu. Dan dengar itu katanya lumayan biaya rubah head itu gitu. Makanya saya nggak ngerubah lagi head gitu cuy. Ini udah gatal sebenarnya tuh, pengen ngangkat gas gitu ya. Bukan ngangkat motornya ya, biar Willy, bukan cuy. Karena memang menurut logika kayaknya nggak akan mungkin gitu kalau misalkan ini gas dibentak dengan cc mesin 144 ya, ini tuh jadinya nggak mungkin dia bisa Willy gitu, karena ya powernya juga nggak akan sebesar itu walaupun dia udah naik stroke 2 mili gitu cuy. Nah lanjut lagi ya, tadi ngebahas spek dulu nih ya, buat ya mungkin ngingetin teman-teman juga, barangkali ada yang pengen tahu. Jadi si Grandong ini speknya buat kirian pakai rumah roller ya, rumah roller dulu nih, rumah roller UMA derajat 13.8
rumah rollernya aja, kipasnya juga dibubut ya, pakai yang ori dibubut 13.8, rollernya 11 gram. Buat per CVT pakai KTC yang 1500, per sentry pakai yang 1000 ya, KTC juga. Buat mangkok standar, nggak dikartel, nggak dibolongin. Untuk kampas otomatisnya pakai Daytona, terus rasio masih standar bawaan Mio. Karbu standar bawaan Mio ya, yang masih vakum itu ori Mio. Terus klep ya, masuk ke daerah headnya. Untuk klep itu klep standar Mio, nggak ada yang dirubah ya, termasuk noken asnya nggak ada yang dirubah, per klep standar. Nah untuk headnya saya ada papas sedikit ya, di squeeze sedikit tapi nggak banyak. Kemarin tuh diantar sama sehernya juga sih, ke tukang bubutin, dikasih ya ke sana. Untuk sehernya saya 545 ya, Moto One bloknya. Terus naik stroke 2 mili pakai pen stroke dari GF Racing. Saya nggak tahu itu GF Racing made in mana ya. Cuman kalau dilihat dari boxnya itu dia ada tulisan Thailand quality itu kalau nggak salah, tapi nggak tahu itu made in mananya. Pen stroke 2 mili, jadi otomatis naik stroke 2 mili ya, 2 mili ke atas, 2 mili ke bawah. Untuk TMA TME nya rantai ketang pakai Orsinil ya, Orsinil bawaan Mio yang 38 ya kalau nggak salah, 38 apa 40 mata, pokoknya masih bawaannya lah, bawaan Mio. Packing selembar. Knalpot ini saya masih pakai Orsinil ya, nih cuy, kalian lihat nih ya, noh Orsinil ya, knalpotnya masih ori Mio, nggak ada yang dibobok, nggak ada yang dirubah. Terus apalagi ya, CDI ori juga, ori Mio, nggak ada yang diganti. Paling coil aja sih, coil saya pakai KTC, cuman saya tipenya apa lupa, pokoknya yang biru deh. Sama cangklongnya ya, cangklong coilnya KTC juga bawaannya. Udah sih itu aja, nggak ada yang di utak-atik lagi. Paling sisanya ini variasian lampu. Lampu saya pakai lampu tembak luminos nih cuy, luminos Q2 tuh. Cuman ini memang masangnya agak ke bawah, dipasang di lampu sen. Ya udah gitu aja ya cuy ya. Saya ini udah mau nyampe. Makasih banget buat teman-teman semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like dan juga di subscribe. See you in the next video guys. Bye bye.